pelajaran kita hari ini, sebaiknya kita berdoa. Kepada ketua kelas silakan dipimpin doanya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Udah siang ya nak, bukan pagi lagi, sekarang sudah jam 10.40. Nah, ibu lihat ada beberapa bangku yang kosong. Coba dikasih keterangan kemana pergi temannya yang tidak duduk di bangkunya. Siapa yang tidak hadir? Keterangannya apa? Rizka? Apa ya nak? Kemudian siapa lagi? Ya, Agus, Zahir. Baik. Ada lagi nak? Wismonita apa keterangan? Ya, terima kasih. Nah, buat teman kita yang sakit, kita doakan supaya mereka segera pulih, supaya bisa berkumpul lagi di kelas 95 yang kita cintai ini. Ya nak? Ya Bu. Nah, pada minggu lalu kita kan sudah mempelajari tentang apa? Ya, kita sudah mempelajari unsur teks cerpen. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai struktur teksnya, nah. Struktur teksnya yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, untuk hari ini kamu lihat tujuan pelajaran kita hari ini. Nah, untuk KD kita mempelajari KD 3.6. Menelaah struktur dan kebahasaan teks cerita pendek yang dibaca dan didengar. Kemudian indikator kita apa? Ada menentukan struktur teks cerita pendek dan menelaah struktur teks cerita pendek. Nah, dari indikator itu, maka tujuan pelajaran kita hari ini menentukan struktur teks cerita pendek yang dibaca dan didengar, kemudian menelaah struktur teks cerita pendek dengan memperhatikan struktur secara benar ya, secara tepat. Nah, kamu lihat. Nah, sebelumnya nak, kamu bisa melihat dan didengarkan video yang akan ibu tampilkan di depan. Silakan kamu cermati, kamu dengar dengan baik-baik informasi yang akan disampaikan di dalam cerpen yang ibu tayangkan berikut ini. Paham ya nak? Paham. Baik, kita coba. Bisa didengar nak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Selamat bertemu dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas materi unsur implisit cerpen paham geramat. Perhatikan. Para siswa sekalian, cerpen ini diawali dengan gambaran letak gunung Beser dan keampiran gunung tersebut. Konon, di sana Candi Sakti yang menjadi incaran Belanda bersembunyi. Hal itu sangat dipercaya oleh penduduk kampung, karena ada beberapa orang yang pernah masuk tetapi ia tidak bisa kembali. Itulah sebabnya sehingga penduduk tidak berani sampai ke kaki gunung. Namun berbeda dengan tokoh saya pada cerpen tersebut, ia justru mengagumi keindahan gunung Beser, menyukai dan menikmati pemandangan dan air dari gunung tersebut. Setiap subuh kakeknya akan membangunkan dan mengajak pergi ke masjid kecil di pinggir sawah. Ia sering melamun melihat Jaya Sakti sholat di atas daun pisang.
Di sisi lain, Gunung Beser merupakan sumber air yang melimpah bagi penduduk, utamanya para petani. Bila musim panen tiba, para petani yang punya sawah luas akan mengadakan syukuran dan mengundang para tetangga. Bagi anak-anak, sawah merupakan tempat yang paling banyak memberi kenangan. Anak-anak belajar mengaji di masjid dan menjadi gurunya sang kakek, kemudian diteruskan oleh kakek Kasim. Kakek merupakan tokoh yang dihormati oleh penduduk dan pengambil keputusan penting. Lanjut cerita, kedamaian kampung mulai terusik saat jalan besar menghubungkan kecamatan dan kabupaten diperbesar dan diaspal. Jalan itu memberikan gejolak tersendiri. Petani yang mudik ke kota kabupaten menjual hasil bumi. Remaja tidak sedikit yang meneruskan sekolah ke kota. Pembangunan pabrik semakin santer diinformasikan oleh orang kecamatan. Nah, bagaimana dari video tersebut? Kira-kira informasi apa yang bisa kamu ambil? Mulai ada perubahan kebiasaan, perubahan budaya ketanian dan penuh tidak sama dengan berbagi. Perselisihan Oke, sudah dilihat tadi videonya? Sudah. Kira-kira itu berkaitan dengan apa, nak? Keramat. Dan nanti kalian akan memahami teks tersebut. Kalian pertama akan dibagi dengan kelompoknya masing-masing. Kita berapa, nak? 30 ya. Baik, dalam 30 itu akan dibentuk menjadi 5 kelompok. Nah, seperti kelompok yang sudah dibagi, nah silakan duduk dengan kelompoknya terlebih dahulu. Sudah ya, nak, duduk dengan kelompoknya masing-masing. Nah, silakan bergabung dengan kelompoknya. Alat tulisnya jangan lupa dibawa. Kelompoknya di sana ya. Jangan lupa ya, nak, kelompok di sini, nak. Yang kelompok. Dan silakan disusun kelompoknya, kerjanya dengan rapi. Rapikan. Ya, dirapikan, dirapikan. Ya, kakak, kelompok kamu mana? Ya, silakan bergabung dengan kelompoknya. Ya, udah ya, nak. Ini sudah bergabung dengan kelompoknya semua. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, dan kelompok 5. Nah, lihat di sini. Di sini ada petunjuk mengerjakan tugasnya ya, nak. Karena tadi sudah ibu bagi ke dalam bentuk kelompok,
kelompok. Sekarang Ibu akan bagikan ini namanya LKPD ya nak. LKPD-nya akan Ibu bagikan ke kamu. Nah, sebelum dibagikan akan ada penjelasan. Perhatikan nak. Yang pertama, kita kan sudah membentuk kelompok ya. Nah, di LKPD kamu nanti, maaf ya nak, batuk Ibu karena kan lagi musim kita ya. Lagi musim batuk, makanya dijaga kesehatannya. Nah, yang kedua, ada bagian mengidentifikasi bagian dari teks cerita pendek. Kamu bisa juga buka buku kamu di halaman ya. Nah, setelah itu akan ada puzzle. Puzzle ini namanya puzzle nak. Ini puzzle teksnya dan ini adalah strukturnya. Nah, jadi tugas kamu setelah mengurutkan bagian cerpen, ini kan nanti diurutkan, kemudian kamu akan menempelkan ke dalam karton yang sudah disediakan. Nah, untuk itu dipahami dulu teks cerpennya, dibaca dan dipahami. Tadi kan sudah didengar ya sebagian dari teks cerpennya. Sekarang kamu bisa memahami dari LKPD kamu dan kamu bisa membaca buku lain untuk menambah informasi kamu mengenai struktur teks cerpen. Nah, sampai di sini ada pertanyaan nak untuk tugasnya? Ada? Ya, karena tidak ada yang bertanya, jadi Ibu anggap semua anak-anak Ibu ini sudah paham. Nah, kita lihat ya dari jangan lupa ya nak, selama pembelajaran berlangsung pekerjaan kelompok, nah Ibu akan membuat penilaian sikap kamu. Nah, selama mengerjakan kelompok, sikap kamu itu akan bernilai. Seperti ini, contohnya nanti Nia, dia bisa tidak bekerja sama dengan kelompok. Bagaimana sikap yang ditampilkan, bertanggung jawab tidak, disiplin. Nah, yang seperti itu. Jadi untuk kamu di dalam kelompok, Ibu harap semua bisa bekerja sama dengan baik. Jadi tidak ada yang tidak ikut di dalam tugas kelompoknya. Paham ya? Paham. Karena sudah paham, Ibu akan membagikan LKPD-nya. Ini kelompoknya. Ini kelompok berapa tadi nak? Oke, balik. Ini kelompok 5 ya. Ini tulisnya di tangan, jangan di tangan nak. Tulis di tas. Nah, ini. Kemudian jangan lupa ya nak, dikerjakan sesuai dengan petunjuk di situ, dibuat nama kelompoknya. Ini kelompok 5 mana? Sini nak. Ambil. Kemudian kelompok 4. Kelompok 4. Ya nak, kerjakan. Kelompok 3 yang mana? Kelompok 3. Kelompok 2. Kelompok 2 dan terakhir ada kelompok 1. Ini untuk kelompok 1. Nah, silakan dibaca LKPD-nya, dikerjakan sesuai dengan petunjuknya ya nak. Nah, kemudian kamu boleh buka buku yang lain yang kamu punya untuk menambah informasi tentang struktur teksnya. Apakah ada yang kurang jelas nak? Ada yang kurang jelas? Tidak ya. Nanti untuk pengerjaan tugasnya bisa dijawab sama Ibu ya nak. Silakan bekerja sama dengan kelompoknya.
Nah, jika ada yang kurang jelas mengenai tugas ataupun yang lain yang bersangkutan dengan pelajaran kita, silakan ditanyakan. Nah. Ya, ada apa? Ya, benar sekali. Nah, di situ, terus jangan lupa ya, nama kamunya dibuat. Terus ini kan identifikasi dulu. Nah, ini dibuat identifikasinya apa? Ya. Jadi untuk meyakinkan kamu ini benar atau tidak, kamu harus isi dulu yang ini. Nanti ya, ada ini. Oke. Ya, jangan lupa ya nak, kerjasamanya dalam mengerjakan tugas. Nanti kata teman, oh dia numpang tuh, numpang aja, numpang nama, tidak mengerjakan. Nah jadi makanya diperlukan kerjasama dalam tim. Kelompok ini kan tim, jadi kamu harus kerjasama. Jangan lupa nak, kalau ada kendala ingat ibu ada di sini. Nah, kamu bisa menanyakan apa yang kamu tidak paham. Nah, silakan dilanjutkan. Ya. Gimana kelompok yang ini? Apakah kamu menemukan kesulitan? Ada kesulitan, nak? Silakan dicatat dulu, jangan lupa nanti nama kelompoknya. Sudah dibuat nama kelompoknya? Yang mana? Iya, dibuat. Siapa? Ini. Ya. Ya. Jadi kelompoknya itu ada. Itu kamu bisa minta. Itu yang di sana. Nah, kalau ditutupnya. Kerjakan dengan rapi ya nak. Ya, berbagi. Doan, ya. Nah, ya. Jam. Disesuaikan ya. Ya, itu makanya cari masalah sama kelompoknya. Kenapa, Doan?
Ada yang belum dipahami, Doan? Tuh, sudah paham ya? Nah, jangan lupa ya tadi jika kalian sudah menemukan semua identifikasi dari cerpen pohon keramat, setelah kamu tahu balutnya, maka kamu akan tahu nanti mana bagian dari struktur seperti ini ya. Nah, ini kan sudah diberikan tadi potongannya. Ya, silakan dihubungkan dengan yang sebelah. Lihat di bukunya, dipahami lagi. Ayo sama-sama ikutin kelompoknya, pecahkan masalah. Sepertinya menemukan masalah, masih ada keraguan ya, diperbaiki lagi. Ya. Iya. Iya, cari mesinnya. Ya, nggak apa-apa. Jangan lupa ya nak, waktunya sampai jam 11.30 ya. Dicek lagi tugasnya mana yang belum pas, yang belum sesuai. Ya. Apa? Bu, kenapa Bu, kenapa boleh tidak strukturnya tidak beraturan? Kita kan tadi tujuannya menelaah struktur teks supaya bisa menemukan teks secara benar. Berarti harus
Ya. Ya kalau ini tidak selesai, bagaimana dia? Kalau ini tidak. Kan otaknya gimana? Ini yang di sini. Nah, jangan lupa ya, Nak. Yang di kertas ini kan yang kamu susun puzzle-nya ini kan kamu menemukan struktur yang benar. Jadi, teks yang di sini menggambarkan strukturnya. Ya, dapat. Ya, sekarang selesaikan teman-teman. Kenapanya? Kelompok 1 bagaimana? Amanah? Kelompok 2? Ya, jawabnya semangat. Amanah? Aman, Bu. Itu, kompak. Kelompok 3 bagaimana? Aman, Bu. Betul ya, aman? Betul. Tidak ada kendala? Tidak, Bu. Kelompok kamu bagaimana, Niki? Sudah selesai? Ya, bagaimana? Apakah ada masalah? Atau bagaimana? Kenapa belum? Ya, tidak apa-apa. Diselesaikan lagi. Waktunya masih ada. Ingat ya, tadi Ibu sudah menyampaikan di dalam mengerjakan kelompok ada penilaian sikap yang akan Ibu nilai. Ya, silakan, tidak apa-apa, diulangi lagi kalau menurut kamu itu belum pas, ulangi. Atau seperti ini saja, kalau sudah selesai dibuat saja nomornya. Yang mana yang nomor 1, yang 2, 3, dan 4 ya. Ngerti kan maksud Ibu? Silakan dilanjutkan mengerjakan. Waktunya masih ada ya, Nak, 20 menit lagi.
hati-hati. Jangan terburu-buru. Perhatikan. Lanjutkan dulu ya nak, pokoknya masih ada. Kenapa Ezra sakit? Ya. Ezra, sakit kamu? Sakit? Masih bisa mengikuti pembelajaran? Kalau terasa tidak sanggup lagi, istirahat. Waktunya tinggal 15 menit lagi nak. Nah, yang belum selesai silakan diselesaikan. Yang sudah selesai dicek lagi tugasnya nak. Sudah paskah atau belum? Sudah rapi tugasnya. Nama kelompok sudah dibuat atau belum? Nah, itu diperhatikan sebelum tugasnya dikumpulkan. Jangan lupa nanti masing-masing kelompok ada perwakilan yang presentasi ya. Nah, ya, masing kelompok ada yang akan mempresentasikan hasil tugas yang sudah kamu buat. Ini
Lanjutkan lagi. Banyak. Waktunya makin 20 menit lagi. Udah selesai? Udah ada yang udah selesai? Ini udah? Nah, kelompok 1 sudah selesai. Bagaimana dengan yang lainnya, nak? Ya, di sana sudah sedikit lagi. Waktunya masih ada 10 menit. Yang belum, silakan diselesaikan. Ya gitu ya, kalau sudah waktu-waktu terakhir, waktu sedikit, nah mulai ya. Oh. Kelompoknya merasa sudah selesai, nah boleh silakan ditempelkan jawabannya di dinding sebelah kelompoknya. Sudah selesai? Ini ada? Lagi. Di tempat yang mudah dijangkau aja, nah mudah dilihat. Kembalinya ya. Ya, silakan tempel hasil kerjanya. Oh itu pesanan, nah.
Rinja, nanti di kelompok kamu boleh di bimbingnya itu ya. Nah, ya. Ya, dirapikan. Ini udah. Sepertinya udah mulai menempel tugasnya ke dinding semua ya. Tinggal kelompoknya bisa kelompok berapa? Jadi kelompok 4 ya. Ini udah kelompok 2. Pindah kelompoknya. Nah, di situ boleh. Atau geser dulu kayaknya biar sudah. Ya. Sudah semua, Nak? Nah itu hasil kelompok 2, nah boleh. Karena coba kamu lihat kelompok 2. Nah kelompok 5 tekan tunjuk. Dilihat, nah dilihat. Saya silakan dilihat perbedaannya apa, perbedaan antar kelompok masing-masing itu apa. Nah kamu boleh lihat perbedaannya. Beda. Adakah perbedaan pertama bagaimana?
Ya, silakan. Lihat teman-teman yang lain dengan itu teman-teman. Anak-anak itu, lihat itu temannya mau bicara. Saya dari kelompok 1 ingin menjelaskan hasil kerja diskusi kami. Di sebelah barat, kampung ada gunung yang tidak begitu besar, disebut Gunung Bayangkari, tidak tepat karena areanya terlalu kecil. Lebih tepatnya disebut bukit, tapi penduduk kampung sejak dulu sampai sekarang menyebutnya dengan gunung besar. Itu strukturnya disebut orientasi. Nah, benar nak? Bapak lihat di kelompok kamu samakah dengan hasil yang kamu dapat? Oke, baik, dilanjutkan. Kedua, kedamaian kampung saya mulai terusik saat jalan besar menghubungkan dengan kota, kecamatan, dan kota kabupaten diperbesar dan diaspal. Memang aspal ala kadarnya tidak sebagus sekarang, akan tetapi jalan itu memberikan gejolak tersendiri. Para petani hilir mudik ke kota kabupaten menjual hasil bumi. Anak-anak remaja tidak sedikit yang kemudian meneruskan sekolah ke kota. Pembangunan pabrik-pabrik semakin center diinformasikan orang kecamatan. Strukturnya disebut rangkaian peristiwa. Nah, bagaimana yang lain? Nah, coba yang kelompok sana lagi, bagian dari struktur ketiga yang kamu temukan apa? Nah, itu disebut dengan bagian apa? Rangkaian peristiwa. Gimana teman-temannya? Gimana? Berbeda? Nah, silakan duduk. Kita lihat lagi hasil resolusi dari kelompok 5. Resolusi yang kamu temukan itu apa? Saya hanya bisa mencatat peristiwa-peristiwa seperti itu tanpa mengerti apa yang telah terjadi seperti remaja lain di kampung saya. Saya kebingungan dengan banyak hal. Salah satu yang pasti kita harus lebih dekat persahabatan dengan alam agar alam lebih bersahabat dengan kita. Pohon memang keramat, harus dihargai, dihormati, dijaga, dipelihara. Tanpa pohon berencana akan lebih sering terjadi menimpa kita. Mbah Jaya Sakti mestinya berubah menjadi kesadaran kakek benar. Banyak orang cuma merasa pintar padahal. Nah, bagaimana? Manakah hasil kalian dengan kelompok 5? Kenapa sama? Coba. Karena ya itu benar temannya. Oh, karena memang jawabannya itu adalah bagian dari apa? Ya, resolusi. Nah, ibu kira semuanya sudah bisa ya, sudah paham untuk menentukan struktur dari teks cerita pendek dan kita dengar tadi maupun yang kita baca dari buku. Nah, coba sekarang kita lihat. Silakan kepada kelompok yang ingin menanggapi hasil kerja kelompok temannya. Ya, ada, coba. Ya, siapa namanya? Sebutkan dari kelompok berapa? Saya Natasha dari kelompok 5 ingin bertanya ke kelompok 1. Apakah struktur teks kelompok kamu sudah sesuai dengan urutan yang dibuat? Nah, silakan dijawab. Nama saya Dea ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Kelompok 5. Ya, menurut kelompok kami struktur cerpen
dengan urutan yang baik dan benar. Nah, menurut kelompok kalian sudah sesuai dengan struktur yang baik ya, sudah tepat ya. Nah, bagaimana dengan kelompok yang lain? Ada yang ingin menanggapi punya temannya lagi, kelompok lain? Ya, silakan Bapak. Saya dari kelompok 3. Saya Gabriel. Ke kelompok mana? Ya, silakan kelompok 4. Iya, diperjelas pertanyaannya, Indra. Ya, kan ini kurang dengar tadi. Apa alasan kelompok kamu ikut potongan yang keempat? Saya ini dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jawabannya karena di potongan keempat itu berisi tentang latar tempat terjadinya peristiwa di dalam cerpen. Karena di potongan keempat berisi tentang latar tempat terjadinya peristiwa di dalam cerpen. Itu termasuk apa tadi? Yang kamu tanyakan tadi? Resolusi? Sudah paskah ya, Bu? Menurut pendapat kelompoknya ini? Ya, sudah tepat itu menurut kelompoknya ini. Yang bagian apa? Ya. Menunjukkan bagian dari orientasi. Ya, benar. Coba silakan duduk kembali. Kita lihat ya, Nak. Dari hasil pengerjaan dengan kelompoknya masing-masing. Nah, beginilah. Bentar ya. Nah, inilah jawaban dari tugas yang kamu buat tadi. Coba diperhatikan Nak sama tugasnya masing-masing. Apakah ada persamaan atau ada perbedaan? Sudah sama? Kelompok Natasha sama? Nah, di mana letak yang berbeda? Bagian dari? Ya, ada kesalahan apa? Peletakannya, ini salah. Seharusnya bagaimana? Ya, yang berat ngomongnya itu nggak dengar ini di depan. Seharusnya ya. Dan yang kemudian yang disebut kemarau dan raja-raja kecil di musim dan tidak variasi di komunikasi. Nah, berarti ditemukan kesalahan peletakannya antara struktur teksnya dengan teksnya. Jadi pada kelompok 3. Kelompok yang lain bagaimana? Sudah? Ya, Ibu anggap semuanya sudah paham ya. Hanya saja di kelompok 5 ada kesalahan di bagian struktur rangkaian peristiwa dan komplikasi. Nah, Ibu rasa semuanya sudah sama ya tadi? Sudah sama? Nah, inilah bagian-bagian dari struktur teks. Nah, kamu lihat, jadi struktur teks itu ada berapa? Ada berapa? Pertama, orientasi, peristiwa, komplikasi, dan resolusi. Nah, jadi beginilah struktur teks. Ya, kita lihat struktur teks. Nah, ini dia nah. Struktur teks cerpen memang terdiri dari 4. Ayo Parli diperhatikan ke depan. Struktur teks cerpen, inilah kita pelajari hari ini nak. Struktur teks cerpen itu ada 4. Yang pertama orientasi. Orientasi ini bagian dari penentuan peristiwa ya. Disinilah
letak di mana. Ada pengenalan tokoh, latar, tempat di bagian orientasi. Kemudian yang kedua ada rangkaian peristiwa. Ini menunjukkan serangkaian peristiwa yang tidak terduga yang terjadi di dalam cerpen. Sama dengan komplikasi. Yang ketiga adalah komplikasi. Komplikasi ini ceritanya itu bergerak menuju konflik. Jadi di bagian komplikasi, jika dimulai ada suatu masalah atau sampai masalah itu memuncak atau masalah itu menemukan kesulitan-kesulitan yang terjadi di dalam tokoh, itulah dengan namanya komplikasi. Jadi komplikasi ini dari timbulnya masalah sampai masalah itu memuncak disebut dengan bagian komplikasi. Kemudian resolusi. Resolusi ini adalah bagian akhirnya, di mana ini adalah bagian dari penentuan atau solusi dari permasalahan yang ditemukan di dalam cerpen. Paham? Ini ada berapa struktur teks? 4. Orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, resolusi. Nah, keempat inilah yang dinamakan dengan struktur teks cerpen. Paham? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, ada pertanyaan untuk struktur teks? Tidak? Sudah jelas semuanya? Sudah, Bu. Jadi sudah jelas ya, nak. Oh, jawabannya tadi juga sudah jelas. Nah, udah hasil dari kelompoknya tadi ini. Inilah jawaban dari hasil kelompoknya tadi. Maka, kemudian strukturnya udah selesai. Nah, jangan lupa ya nak, masing-masing kelompok silakan dikumpulkan dalam KPD-nya. KPD-nya dikumpulkan. Nah, sudah dikumpul semua? Sudah, Bu. Baik, sudah dikumpulkan semua. Ini LKPD-nya akan Ibu nilai. Nilai ya. Nah, kembali Ibu ingatkan. Jadi struktur pelajaran kita hari ini adalah penelaahan. Hari ini kita mempelajari penelaahan struktur teks cerpen atau singkat pendek. Kita menemukan berapa unsur struktur? Ada 4 struktur. Yang pertama ada orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, dan resolusi. Ini adalah bagian dari strukturnya. Nah, kira-kira menurut anak-anak Ibu semua ini, apa hubungannya antara pelajaran kita hari ini dengan kehidupan sehari-hari? Nah, untuk apa? Dengan belajar struktur teks cerpen ini, apa hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari? Ada yang bisa menjawab? Sudah jawab aja, nah, kalau soalnya nggak dikasih ke lehernya. Nah, silakan dijawab. Ya, dengan belajar teks cerpen ini, apa yang kamu dapat? Ya, apa? Apa Jessica? Yang keras, Ibu nggak dengar. Ya, Jessica, akan disampaikan. Apa disampaikan, nak? Oh, Dea. Oh, siapa? Natasha. Ya, Natasha, silakan. Sepertinya sudah mau menyampaikan nih, Natasha nih. Atau Elizabeth. Yang udah senyum-senyum. Biasanya kalau udah senyum-senyum, lihat Ibu senyum ini mau jawab nih. Ya, sekarang siapa yang mau menjawab, silakan. Ya. Apa? Silakan. Oh, gitu. Ya, silakan. Apa manfaatnya
Dengan menelaah struktur teks cerpen, kedepannya kamu bisa menulis teks cerpen seperti itu. Nah, ya seperti itu nak, bisa juga nak. Ya, bukan begitu. Baik, terima kasih ya Dea. Jadi nak, menurut Dea, dengan kita belajar strukturnya teks cerpen, nah untuk berikutnya kita bisa menulis cerpen sesuai dengan kehidupan kita. Paham? Paham. Ya. Kemudian untuk yang akan datang, pertemuan selanjutnya, hari ini kita sudah menelaah strukturnya. Coba dilihat bukunya. Pertemuan akan datang pelajaran apa lagi? Setelah menelaah struktur teks, di pertemuan yang akan datang, kita akan mempelajari menulis teks cerpen. Jadi, di pertemuan yang akan datang itu nak, kalian akan menulis teks cerpen. Jadi kalian akan menuangkan ide-ide kamu itu ke dalam cerpen. Nah, itulah pertemuan selanjutnya untuk pertemuan selanjutnya. Salami nak. Nah, jadi materi kita selanjutnya biasanya juga ada ya. Atau kamu bisa buka di internet ya. Kamu kan suka kalau di rumah ya. Kalau di rumah udah buka HP ya. Nah, silakan dibaca cerpen yang bisa kamu temukan di sana. Cari cerpen nak. Cerpen itu yang sesuai dengan umur kita. Kita masih SMP. Cari cerpen yang sesuai dengan kehidupan kita pada saat ini. Kehidupan anak-anak ibu ya, bukan ibu. Ya. Nah, jadi seperti itu. Untuk yang akan datang, kita belajar teks cerpen, menulis. Kemudian di rumah kamu pelajari tentang yang sudah kita pelajari, unsur, struktur, supaya kamu bisa menulis teks cerpen di pertemuan selanjutnya. Dan jangan lupa dibawa ya teks cerpen yang kamu baca atau kamu temukan itu. Kalau kamu bacanya di majalah, berarti cerpen yang di majalah itu kamu bawa ke sekolah supaya untuk menambah sumber informasi untuk yang akan datang. Paham? Paham ya. Ya, ibu rasa memang sudah paham semua karena sudah bisa menentukan tadi. Sudah menentukan dengan benar, sudah berurutan. Jadi sudah tujuan kita belajar hari ini itu sudah tercapai karena anak-anak ibu semua ini sudah bisa menentukan struktur dari teks cerpen. Ya, benar? Ya benar. Kan tadi sudah buat semua tadi. Nah, untuk mengakhiri pelajaran kita, nah silakan kelas dipimpin ya, dipimpin. Nah, jadi nak, dulu ya. Jadi pembelajaran hari ini kita sudah selesai ya, sudah selesai. Untuk yang akan datang jangan lupa pesan-pesan ibu tadi apa. Nah, sebelum kalian buka nanti akan ada soal pilihan ganda yang akan ibu berikan untuk mengetes kemampuan kamu terhadap struktur teks tadi yang kita pelajari. Ya, nanti silakan dikerjakan dan dikumpulkan lagi ke ibu. Paham? Paham, Bu. Ya, karena pembelajaran kita sudah selesai, ibu akhiri sampai di sini dan sebelumnya silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Kita akhiri pelajaran kita hari ini. Marilah kita berdoa menurut agama yang kita masuk. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bu. Nah, dulu ini soal dan ibu kata
dikerjakan beberapa agendanya.
Iya, Bu. Ada. Iya, saya lupa nerima dengan segala. Ya, baik anak-anak, udah selesai nak? Sudah. Kumpulkan semua? Nah, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa pesan-pesan ibu tadi yang ibu sampaikan untuk pertemuan selanjutnya. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan supaya di pertemuan selanjutnya kita bisa hadir semuanya.